Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Baik, semuanya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Ya. Gimana lebarannya? Udah selesai? Kupatan? Oh, nggak ada THR. Nanti Bapak kasih THR ya. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang Bapak lupa ini nyantumin judulnya. Hari ini kita akan membahas tentang ekologi keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya. Nah, langsung saja ya. Nah, pada tujuan pembelajaran ini, Bapak harap kalian semua mampu mengidentifikasi penyebab pencemaran lingkungan serta menganalisis dampak awal pencemaran lingkungan. Anak-anak semua sudah tahu belum apa sih itu pencemaran lingkungan? Belum. Wah. Belum, Pak. Sungai yang dicemari. Ya, betul. Yuk. Ya, betul, sungai yang kotor. Terus apa lagi? Limbah, betul. Terus apa lagi? Wah, ya, itu aja ya. Udah dulu. Pokoknya pencemaran lingkungan itu, manusia berperan penting dalam itu berdampak dalam pencemaran lingkungan. Sebelum masuk ke materi ini, anak-anak sudah tahu belum apa sih ekosistem itu? Ya, apa? Tutup mata ya, jangan baca ya. Jangan baca ya. Ya, apa-apa, yuk dibaca. Ya. Ya, itu. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungan tak hidup dalam suatu tempat tertentu. Nah, jadi ini nih anak-anak topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan, pengaruh manusia terhadapnya juga. Nah, sekarang Bapak mau tanya, anak-anak sudah pernah lihat belum sungai yang penuh sampah atau tercemari? Wah, sering ya? Ya,
sungai ini kotor itu gara-gara salah satunya gara-gara manusia sendiri. Ya, karena kenapa kok dia membuang sampah sembarangan? Karena si pembuang sampah tidak memiliki kesadaran yang cukup. Ya, ya, bentar ya, Kak Lucy ya. Anak-anak semua tahu nggak kenapa? Coba lihat gambarnya dulu. Ya, ada ini di samping sebelah kanan. Ya, Bapak juga nggak tahu. Anak-anak sudah pada tahu nggak apa sih penyebabnya ini sungai? Ya, ya betul. Terus, oh ya benar semua. Nah, jadi ini kasus yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mencari penyebab dan menjelaskan bagaimana kerusakan ini bisa terjadi. Jadi gitu. Ya. Langsung saja ya. Tadi kan anak-anak, teman-teman semua sudah cukup paham dengan pembahasan ini ya. Jadi langsung saja coba anak-anak semua ini lihat gambar ini, mulai dari sungai yang jernih, sungai yang kotor, sampai ikan yang mati. Nah, coba anak-anak amati dulu. Amati 1, 2, 3, 4, 5. Sudah diamati? Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Ya, mau. Jadi 3 kelompok aja deh. 1, 2, 3. 4 orang. 3. Nah, oke. Sini Bapak akan kasih tugas. Ternyata ketinggalan di tas yang 1. Jadi ya nanti anak-anak ditulis aja ya perwakilan per kelompok 1 ya. Ya. Bapak Ijah yuk. Nah, jadi anak-anak kan sudah mengamati. Ini tadi gambar yang disajikan. Nah, tugasnya sekarang coba kalian lihat, identifikasi awal mulanya sungai jernih kok bisa jadi kotor, dan kenapa kok ikan-ikannya ini bisa mati. Ya, karena tercemar. Nah, coba kalian diskusikan lalu ditulis, nanti dijelaskan. 3 menit saja, 3 menit, 1 menit ya. Ya. Yuk coba didiskusikan dulu. Bisa? Bisa ya? Apa? Sudah apa belum? Sudah? Nah, ayo sekarang tunjuk 1 ketua kelompok. Coba perwakilan memaparkan hasil diskusinya.
Ayo, Mas Husni, silakan. Kenapa kok ikan-ikan ini bisa mati? Ya karena dicemari, karena tercemari. Lah kenapa kok bisa tercemari? Coba jelaskan proses-prosesnya. Karena dia hidup di lingkungan yang tidak sehat gara-gara tercemar oleh sampah-sampah yang ada di lingkungannya itu, Pak. Ya. Terus Mati. Oh ya, betul. Karena dia oksigennya kurang. Ya. Oke, itu dari kelompok 1. Yuk dari kelompok 2 coba dipaparkan. Kenapa kok ikannya itu bisa mati? Ini kok terpengaruh oleh juga pabrik Sip, oke. manusia itu berasa biasanya membuang sampah sembarangan. Iya, ikan tenggelam juga, Pak. Ya, kalau ikan pastinya tenggelam. Ya. Yuk kita beri aplaus untuk kelompok 2. Dan kelompok 1 juga. Ya, kelompok 3 kelompok 3 besok lagi ya, pertemuan selanjutnya. Dan nggak berangkat Mbak Fauzi. Nah, jadi ekosistem itu terbagi biotik dan abiotik. Biotik itu contohnya seperti makhluk hidup, dan abiotik yang hidup dan tumbuh. Ya. Terus manusia. Jadi manusia itu sebagian dari ekosistem. Nah, salah satunya yaitu aktivitas yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Contohnya seperti tadi yang ikan yang hidup di dalam air dan ikannya tenggelam, tapi airnya tercemari oleh sampah, limbah dan lain-lain. Nah, dan dampaknya dapat bersifat merusak. Nah, sekarang udah jam 11.03. Hidup ini. Ya, ini sepertinya waktunya sudah habis. Ditunggu Bu siapa? Ya. Bu itu juga. Oh, istirahat ya? Oh ya, mungkin nanti ketua kelasnya silakan mengambil MBG di kantor ya. Masih seputar ketupat. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan sambung di pertemuan berikutnya ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.